Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Agus Ramdhani, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Barat. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki podcast dari Posinfo Kuarcap Jakarta Barat. Saya berharap dengan podcast ini bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya dan juga kita bisa promosi terhadap kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kita bisa undang tokoh-tokoh di bidang pramuka ataupun di luar bidang pramuka sehingga para anggota pramuka mendapatkan informasi tentang kepramukaan ataupun di luar kepramukaan dari podcast Posinfo ini. Dan luar biasa keren, insya Allah hari ini kita akan segera mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Posinfo Kota Administrasi Jakarta Barat Anjang Sana saya nyatakan dimulai. Terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan podcast Posinfo ini dengan luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari podcast Anjang Sana Kuartir Cabang Jakarta Barat dalam hal ini mengundang Ketua Kuartir Cabang Jakarta Barat untuk melakukan bincang-bincang ringan perihal kegiatan-kegiatan dan lain-lain yang ada di Jakarta Barat, terutama di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Bayu dari Kuartir Cabang Jakarta Barat. Dalam hal ini di bidang Posinfo Kuartir Cabang Jakarta Barat, saat ini sedang memandu dan menemani Ketua Kuartir Cabang Jakarta Barat di gedung Kuartir Cabang Jakarta Barat. Dalam saat ini kami di studio podcast yang sederhana. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan dan ditonton dan dilihat oleh seluruh jajaran pramuka, gerakan pramuka Kuartir Cabang Jakarta Barat, DKI Jakarta maupun di lintas yang lebih luas nasional. Terima kasih Kak Agus Ramdhani atas kedatangannya. Saat ini kita bincang-bincang ringan-ringan aja Kak Agus. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, mungkin Kak Agus saya mau memperkenalkan diri, tapi lebih baik mungkin Kak Agus sendiri memperkenalkan diri. Monggo Kak Agus. Baik, terima kasih Kak Bayu. Salam Pramuka. Salam. Nama saya Agus Ramdhani, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Barat. Jabatan di pemerintahan, di struktural, saya menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di Meruya, Jakarta Barat, jadi dekat dengan kantor kita, Kak. Wah, nggak jauh, Kak, ya? Masih satu kecamatan. Dan tentunya memiliki anak dua, satu kelas 2 SMP dan satu lagi kelas 5 SD, Kak. Oh, ikut pramuka semuanya, Kak, ya? Ikut pramuka pasti. Enak, Kak, kalau punya rumah dekat dengan kantor Kuartir Cabang, nggak jauh-jauh. Alhamdulillah. Pendidikan terakhir kira-kira yang belum lama lah, Kak. Ya, saya pendidikan terakhir S3, doktoral S3. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Wow, Kuartir Cabang Jakarta Barat, Ketua Kuarcapnya S3. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, yang bisa masuk ke dalam semua lini, baik pendidikan, teknologi. Jadi bidangnya teknologi, Kak, ya? S3-nya? S3-nya Kependudukan dan lingkungan hidup. Kependudukan dan lingkungan hidup. Hubungannya nanti kita coba kulik lagi ya, lebih dalam lagi nih, bicara akan hal itu. Ini soalnya juga kita berhubungan dengan tema kita saat ini, Kak. Kebetulan podcast kita sedang awal tayang ini perihal semangat Badan Powell di masa-masa pandemi kayak seperti ini gitu. Kira-kira menurut Kak Agus, seperti apa sih? Kita perlu semangat, tapi masanya lagi kayak gini, kayaknya ada batasan banget gitu. Kira-kira gimana, Kak? Jadi pandemi ini kan mengglobal ya. Iya. Seluruh dunia, tidak hanya negara kita tercinta, tidak hanya kota kita tercinta. Betul. Tentunya kita harus tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Justru ini menjadi tantangan bagi pramuka ya, seperti yang dikatakan oleh Badan Powell bahwa di setiap kesulitan ada keindahan.
Ya, jadi kita harus melihat sisi tantangannya. Justru ini menjadi bagian dari kita Pramuka Jakarta Barat khususnya untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan optimis. Ya, jadi tetap semangat Kak di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, pandemi ini kan udah berlangsung 1 tahun yang lalu nih Kak. Ya. Nah, ini udah tahun kedua nih Kak. Nah, pengalaman Kak Agus untuk yang sudah memimpin Jakarta Barat 1 tahun sebelumnya di masa pandemi ini, berbeda nggak nih Kak? Ini udah mau masuk pandemi tahun kedua, kegiatan di tahun lalu dengan masa pandemi, dengan kegiatan sekarang di masa pandemi, gimana tuh Kak? Beda pasti ada ya, Bedanya, karena di pandemi ini kita memiliki keterbatasan seperti kapasitas orang harus bertemu. Terus kita juga tetap harus jalankan protokol kesehatan. Tetapi di dalam berkegiatan kita tetap berkegiatan dalam artian kegiatan kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti pagi ini tadi saya membuka rapat paripurna adik-adik kita yang DKC dengan DKR itu tetap kita laksanakan, tetapi ada sebagian yang online. Jadi kegiatan blended seperti ini sudah harus terbiasa. Iya, betul. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Nah, ini sudah harus menjadi kebiasaan kita sehingga tidak ada alasan kegiatan itu tidak bisa kita jalankan selama kita menjaga protokol kesehatan secara ketat, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Itu saya kira sudah harus menjadi kebiasaan kita di Pramuka, karena Pramuka itu agen perubahan, duta perubahan perilaku yang memang adik-adik kita harus kita ajak untuk seperti itu. Iya. Jadi tetap semangat meskipun masa pandemi. Nah, dalam hal ini kalau misalnya melihat hal-hal gitu, apa sih yang bisa Kak Agus masukkan, nilai-nilai apa? Kok bisa sih diatur dalam masa pandemi gini bisa seperti itu? Apa yang bisa atau yang sudah Kak Agus lakukan? Yang pertama tentunya kita tetap berkoordinasi dengan para pembina kita, ya, dengan arahan Kak Kuarda, lalu juga Pak Wali Kota, Pak Uus Kuswanto yang selalu memberikan arahan kepada Kuarcap Jakarta Barat. Ya, kita harus terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul Kak. Tentunya baik di dalam kebencanaan, sosial, Pramuka harus terus tampil. Begitu Kak. Nah, tampilnya ini kan dalam berkegiatan. Kegiatan ini kita tadi udah bicara ada daring, ada luring gitu. Nah, bicara gerakan Pramuka ini kan udah banyak nih yang sangat banyak yang berbasis di sekolah. Sementara sekarang sekolah aja sudah di daring. Nah, kita Pramuka ngikut begitu juga atau ada yang memang perlu kita batasi dalam batasan tertentu gitu Kak? Ya, tentunya kita seperti di awal tadi saya katakan, protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru kita di dalam kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan ada yang daring, ada yang luring, tetapi kita utamakan adalah esensi dari kegiatan itu sendiri. Nah, itu nilai-nilai utamanya ya kan? Nilai-nilai utamanya seperti itu. Jadi kita harus tetap memberikan warna di dalam setiap kegiatan. Gitu. Nah, yang Kakak lakukan dalam hal ini di Kuartir Cabang Jakarta Barat, ini ada pembinaan yang tetap harus dilakukan. Ada yang Kakak dahulukan dari masa pandemi ini, kira-kira bidang apa sih Kak yang memang harusnya, kalau misalnya di pandemi gini, kayaknya bidang ini lebih cocok untuk dikedepankan nih. Menurut Kak Agus, bidang apa yang mesti dikedepankan duluan? Semua bidang punya program, semua bidang memiliki kegiatan, semua bidang memiliki unggulan. Dalam artian bahwa semuanya harus menjadi unggulan kita. Jadi contohnya di Abdi Mas, kita punya dapur air siaga. Itu selalu tampil di setiap bencana, musibah kebakaran, dan juga di setiap Jumat kita di masjid, ya, di masjid kita berikan minum, lalu juga ada makanan kecil kita berikan kepada masyarakat setelah sholat Jumat. Jadi di situ sedekah Jumat itu program dari Abdi Mas. Nah, program Pusinfo yang keren ini podcast ya. Jadi ini memang bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh anggota Pramuka. Jadi kalau bicara unggulan yang mana, semuanya kita unggulkan karena kegiatan Pramuka itu keren-keren. Ya, jadi
tidak ada yang kita unggulkan salah satu, tapi semuanya adalah unggulan Kuarcap Jakarta Barat. Nah, kira-kira kalau bicara unggulan ini prioritasnya yang saat ini di masa pandemi kayak terutama ya, apakah pembinaan anggota dewasa kah atau pembinaan anggota peserta didik kah? Nah, gimana menurut Kak Agus? Sebenarnya kita inginkan dua-duanya ya, Iya, semuanya berjalan beriringan, tetapi tentunya di masa pandemi kita memiliki keterbatasan. Pembinaan dewasa juga penting, Iya. pembinaan kepada adik-adik kita peserta didik juga sangat penting, apalagi di masa pandemi. Iya. Ya, jadi pembinaan kepada para peserta didik itu juga menjadi sangat penting, Kak. Dengan keterbatasan para pembina kita yang ada di sekolah, ya, itu harus tetap melatih adik-adik kita agar apa? Agar pendidikan karakter yang kita berikan melalui pramuka ini terus berjalan, terus berkelanjutan, dan adik-adik harus tetap berkegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka kan sangat dibatasi saat ini, Kak. Ini nanti bulan April itu akan ada peringatan Kartini. Kemudian sebelumnya mungkin ada program-program yang diruntutkan dari kuartir nasional ke kuartir daerah ke kuartir cabang. Nah, kira-kira prioritas bicara nanti di bulan April gender, putra putri. Hari Kartini ya. Kita kan mau mendekati Hari Kartini juga ini. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan nih, Kak, terhadap kegiatan pramuka putri atau putra, laring maupun luring gitu, gimana tuh, Kak? Tentunya dalam menyambut Hari Pramuka kita akan perankan adik-adik kita pramuka putri. Ya. Ya, mungkin nanti di podcast ini juga kita bisa undang salah seorang tokoh pramuka yang wanita yang memang sudah mewarnai gerakan pramuka di Indonesia. Iya. Kita bisa undang salah satu, mungkin nanti bisa kita koordinasikan. Mudah-mudahan bisa tampil memberikan pengalamannya menjadi seorang wanita tapi aktif di kegiatan pramuka, gimana sih ngatur waktu, ya, ngatur hal-hal lainnya sambil bekerja, tetap pramuka juga, tapi dia juga kodratnya seorang wanita. Di Hari Kartini saya kira itu menarik kita tampilkan, Kak. Iya, karena pramuka putri kita kayaknya nggak mau kalah juga nih, Kak, dari sisi global. Wah, ya saat ini dengan teknologi yang sudah ada, dengan mungkin tanpa batas mereka bisa membuka jendela dunia dalam hal ini. Nah, terus kegiatan yang ada saat ini di Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Jakarta Barat umumnya nih, kegiatan dewasa lebih diutamakan, tapi diunggulkan kegiatan peserta didik. Ada nggak sih, Kak, goalnya itu nanti yang mau Kak Agus mungkin sampaikan, atau yang sudah Kak Agus pikirkan kayaknya Jakarta Barat mesti kayak gini nih untuk dari pembinaan peserta pembinanya maupun peserta didiknya. Yang menurut Kak Agus mau dibawa kemana, seperti apa? Saya punya keinginan bahwa pramuka itu untuk seluruh peserta didik. Kita saat ini masih terus sama menginginkan, bercita-cita bahwa tidak hanya di level sekolah dasar yang rame, karena selama ini memang adik-adik kita banyak yang tertarik sejak sekolah dasar, tetapi begitu di SMP, SMA dia sudah agak berkurang. Ini menjadi tantangan kita para pengurus Kuarcap Jakarta Barat. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Kak Kuarda, ya, dengan Dinas Pendidikan tentunya, lalu juga dengan Pak Wali Kota. Gimana caranya menarik minat, ya, adik-adik kita yang di level sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk ikut gabung di pramuka ini, termasuk nanti kita promosi melalui podcast ini, karena kan anak-anak usia itu pasti digitalnya luar biasa, mereka sangat senang. Mungkin bisa lebih maju dari kita. Ya, mungkin dia lebih tahu melalui podcast ini nanti kita sebar ke sekolah-sekolah di level SMA dan sebagainya. Jadi kita sebarkan informasi, lalu kita carikan mereka idola di pramuka, begitu. Jangan idolanya yang tidak bagus lah bagi mereka. Jadi itu tantangan bagi kita pengurus pramuka di Jakarta Barat. Oleh karena itu tadi bina dewasa, bina mudanya, ini harus sinergi, sinergi bareng-bareng, membina para
adik-adik kita, Iya. yang dewasa juga membina para pembina agar semuanya sinkron, sehingga semuanya bisa tumbuh bareng-bareng. Pramuka di Jakarta Barat itu semakin solid. Artinya tetap semangat, Kak. Hal-hal yang kayak gini, Baden Powell juga dulu mengajarkan kita seperti itu. Dengan semangat yang sudah beliau tanamkan, mungkin kita juga bisa ambil hikmah dari sejarah-sejarah yang terdahulu, bahwasanya semangat ini nggak boleh kendor walaupun di masa-masa hal yang seperti ini. Nah, menurut Kakak dengan kondisi pandemi dan semangat yang sudah kita lakukan seperti ini, seperti tadi Kakak juga sudah bilang, goalnya seperti apa? Nah, kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak nih Kak untuk Pramuka Kuartir Cabang Jakarta Barat? Tentunya kita menyemangati apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pandu kita, bahwa seorang pandu sejati adalah penuh akal. Ia bisa menemukan jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan gitu. Iya, betul. Jadi di masa pandemi ini kita harus berpikir bahwa kita harus mencari bahwa pandemi ini juga merupakan peluang, ya, merupakan peluang kita untuk terus kita memajukan kepramukaan ini. Wah, kayaknya menarik banget nih buat dikulik lebih dalam lagi nih teman-teman nih ya. Kalau yang udah mendengarkan ini mungkin ke Kuarcap bicara sudah panjang lebar dan segala macamnya, tapi kitanya juga harus semangat juga nih. Nah, dalam hal ini podcast kita nih kan sudah mau tayang nih Kak, sudah mau on air. Nah, kira-kira ada pesan-pesan khusus atau apa sesuatu yang mau disampaikan di podcast Anjang Sana Kuartir Cabang Jakarta Barat ini, monggo Kak. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pusinfo Kuarcap Jakarta Barat yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Ini sangat luar biasa, terobosan yang excited ya. Kita mudah-mudahan ke depan kita bisa tampilkan tokoh-tokoh yang baik di luar pramuka, karena kita juga perlu informasi dari luar ya. Lalu juga tokoh-tokoh lain yang tentunya membuat minat bakat menarik para peserta didik untuk mengikuti kegiatan pramuka. Dan tentunya podcast ini juga berkelanjutan ya. Dan tentunya saya berharap kakak-kakak para pengurus Kuarcap mendukung ini sepenuhnya, moral, material, kita bareng-bareng majuin podcast ini. Ini terobosan yang luar biasa. Untuk Pusinfo, Kak Yuni yang digawangi oleh Kak Yuni, luar biasa Kak, kita buat terobosan ini bareng-bareng, kita bersama-sama, jadi segenap pimpinan ya, para waka nanti bisa mengisi kuar DKR kita, DKC, bisa di sini, bahkan kalau perlu adik-adik kita di penegak, pandega, siaga, mereka bisa mengisi ini, belajar. Jadi kan mereka cerita antara mereka, bertanya, gimana kamu ikut pramuka, gitu. Ini kayaknya hal yang menarik dan seru nih. Kedepan saya yakin podcast ini akan menjadi lebih seru, lebih baik lagi, dan tentunya menjadi ajang silaturahmi, namanya Anjang Sana. Anjang Sana, Kak. Ya, jadi itu harapan saya. Iya. Terima kasih Ketua Kuartir Cabang Jakarta Barat, Kakak Agus Ramdhani. Kami mohon doa juga untuk kedepannya, bahwasanya podcast Anjang Sana Kuartir Cabang Jakarta Barat ini bisa langgeng, bisa terus dan bisa berkembang. Juga mendukung untuk kelangsungan Kuartir Cabang Jakarta Baratnya ke depan sebagai ya media komunikasi, informasi yang zaman saat ini sangat global sekali Kak. Salah satu media kita pakai dengan podcast Anjang Sana ini. Maka kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Kak Agus Ramdhani dalam hal ini di podcast Anjang Sana Pramuka Kuartir Cabang Jakarta Barat. Lain kali mungkin nanti kan kita undang kembali untuk bicara-bicara yang lebih panjang lebar, mungkin perkara hal-hal ya. Jangan lupa di like juga and subscribe. Jangan lupa tuh like and subscribe. Podcast kita makin keren, makin kece, makin maju. Ditunggu juga komennya kakak-kakak yang mendengarkan semua ini. Terima kasih Kak Agus atas kehadirannya. Sama-sama. Dengan ini kami tutup wawancara kita dengan Ketua Kuartir Cabang Jakarta Barat, Kak Agus Ramdhani, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.